Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita bisa silaturahim lagi di kajian Mu'jizatul Al-Quran bersama Mas Didi. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita bertambah dan bisa bermanfaat untuk kita kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, malam ini kita akan membahas kata sobar, sodbaro. Di dalam Al-Quran ada 100 lebih kata sobar. Untuk jelas dan penjelasannya selanjutnya kita serahkan kepada Mas Didi apa itu sobar dan bagaimana kita aplikasinya sehari-hari. Karena kata sobar adalah ringan diucapkan tapi berat juga dilaksanakan. Kepada Mas Didi, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk malam ini. Sebenarnya malam ini kita membahas masalah tawaf, juga dikaitkan dengan kata haram, serta dikaitkan juga dengan nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Tetapi saya minta maaf karena seminggu ini ada audit di kantor dan saya memimpin audit itu, sehingga untuk persiapan materi kata tawaf kurang begitu sempurna dan akhirnya saya ganti dengan materi kata sobar. Tadi sempat terpikir juga untuk membahas kata holbu, karena kemarin kita telah membahas kelompok kata bak tok nun yang secara lahiriah berarti butun atau perut, tetapi secara rohaniah maksudnya bermakna batin. Tingkatan dari kata tersebut seharusnya kita masuk ke kata holbu, karena dari batin itu kita akhirnya masuk ke holbu, di mana itu adalah pencerminan. Kalau di dalam tubuh, hati itu adalah sebagai penyaring racun. Kalau di dalam rohani kita, holbu itu berarti sebagai penyaring data informasi. Sehingga kalau butun kita terisi bahan yang nggak benar, maka holbu atau lever kita akan mengalami kegagalan. Begitu juga dengan holbu hati nurani, kalau data informasi yang diterima itu tidak benar, maka holbu kita pun akan rusak. Dan itu nanti akan tercermin kepada hola, apa yang kita ucapkan. Tetapi itu nanti berarti minggu selanjutnya. Malam ini kita akan coba bahas kata sabar. Sebenarnya sudah pernah kita bahas untuk teman-teman yang Banyuwangi, tetapi ada beberapa tambahan yang mungkin bisa membantu kita untuk memahaminya lebih dalam. Saya langsung akan masuk ke dalam PowerPoint. Kata sabar. Untuk malam ini kita lebih berkonsentrasi untuk membongkar huruf shortnya dan huruf bakroknya kita tetapkan sehingga variabelnya nanti ada di huruf short. Agar lebih memudahkan, sebenarnya kita bisa bahas satu persatu, tetapi nanti jadi cukup panjang, jadi kita malam ini konsentrasi untuk
untuk variabel di huruf shortnya. Nah, ini beberapa ayat yang mengatakan sabar. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi untuk meminta sesuatu pun secara hablum minallah kita harus sabar dan sholat. Berarti sebagai hablum minanas pun kita juga harus, ya kalau minta tolong kepada seseorang harus dengan sabar dan sholat juga. Tetapi dengan artian yang lebih luas. Dan juga ada beberapa kekhususan, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi jika kita bisa tetap sabar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak akan mendapatkannya. Tetapi, nah ini, banyak di antara kita yang mengklaim diri kita cukup sabar, kita memang mudah diucapkan untuk sabar, tetapi sebenarnya mereka tidak termasuk kategori sabar, sehingga apa? Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena orang yang sabar itu janjinya Allah, dia dianugerahi sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada orang-orang yang lainnya, maksudnya orang yang tidak sabar. Jadi adalah sebuah amalan yang mendapatkan hadiah khusus. Juga disindir oleh Al-Quran, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu jika kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ini banyak di antara saudara-saudara kita, mereka mengucapkan sabar, sabar dan sabar, bahkan ada yang memanipulasinya sabar itu, tetapi mereka tidak cukup pengetahuan tentang kata sabar. Ini yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Ini dikeluarkan di dalam Al-Quran, bahwa bahkan yang sekelas Nabi Musa pun, ingat sekelas Nabi Musa, itu dianggap Al-Quran tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sabar. Karena apa? Ayat ini Al-Kahfi 68 adalah bantahan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa selama 40 hari mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Sudah diperingatkan oleh Nabi Khidir bahwa Nabi Musa tidak akan cukup sabar untuk mengikuti Nabi Khidir. Tetapi Nabi Musa terus berkilah dan terus ngotot bahwa dia akan sabar, dia akan sabar. Tetapi dibatasi oleh Nabi Khidir, kalau sampai di Nabi Musa gagal sampai 3 kali, maka cukup sampai disitulah perjalanan mereka berdua. Dan akhirnya perjalanan tersebut ditutup dengan perpisahan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa, karena Nabi Musa telah melanggar 3 kali dengan tingkat kesabaran yang subjektif. Jadi sabar menurut Nabi Musa ternyata itu dianggap tidak cukup mengenai kesabaran terhadap semesta atau yang diwajibkan oleh Allah. Jadi ini adalah sebuah sindiran terhadap diri kita. Cukup mudah mengatakan kata sabar, tetapi sebenarnya kita sendiri sangat jauh dari kesabaran itu. Bagaimana cara mengatasinya? Kita harus mempunyai pengetahuan cukup tentang apa itu kata sabar. Di surat As-Fussilat 35, di situ diterangkan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi di sini ada yang bertingkat. Pertama, kita mempunyai sifat yang baik. Begitu kita mempunyai sifat yang baik, baru kemampuan atau pengetahuan sabar itu dianugerahkan kepada kita. Jadi ingat, sifat yang baik, hasan,
Berarti semuanya harus dilakukan menurut aturan. Hak mengarahkan, sin implementasi, nun ketentuan. Jadi sifat sabar hanya bisa dimulai, hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang setiap melakukan sesuatu selalu mengarah kepada ketentuan yang ada. Aturan-aturan yang telah ditentukan. Jadi jika seseorang telah melanggar aturan yang telah ditentukan, sudah bisa dipastikan dia tidak mempunyai kesabaran. Jadi sifat sabar itu hanya bisa dilihat jika orang itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan SOP-nya. Jadi ini memang sesuatu yang masuk akal. Bagaimana orang itu bisa dikatakan sabar kalau dia sendiri telah melanggar aturan atau SOP yang telah ditentukan. Jadi misalkan kita diberi tugas bahwa SOP tugas itu adalah pertama harus angka 1, angka 2, setelah itu urutan ketiga. Jika kita telah melaksanakan SOP itu sesuai dengan urutannya 1, 2, 3, maka baru sifat sabar itu turun. Tetapi jika kita tidak bisa runtut melakukan apa yang diperintahkan, 2, 1, 3, maka sudah dipastikan orang tersebut tidak mempunyai kesabaran. Setelah sabar itu dianugerahkan, maka barulah Allah memberikan keuntungan yang sangat besar. Jadi di sini ada tingkatan. Lakukan sesuatu secara menurut ketentuannya. Sabar itu baru muncul, setelah itu baru keuntungan yang besar baru bisa kita terima. Jadi kalau kita melihat apakah orang itu sabar atau tidak, perhatikanlah apakah setiap dia melakukan sesuatu semuanya berdasarkan aturan yang benar. Jika orang tersebut telah melakukan segala sesuatunya menurut aturan yang benar, berarti bisa diprediksi atau diperkirakan orang itu memiliki kesabaran. Dan jika orang itu konsisten selama bertahun-tahun melakukan hal tersebut, maka perhatikanlah, pada akhir orang itu dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi mudah untuk memperhatikan seseorang yang sabar. Perhatikanlah apakah setiap dia melakukan sesuatu yang dia lakukan selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Baik itu aturan dari Allah, aturan dari Rasul, maupun aturan dari pemerintah di mana dia hidup. Berarti kita juga harus paham bahwa sabar itu harus dipelajari, tidak hanya untuk diucapkan, sehingga kita terbebas dari Al-Kahfi 68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi kita harus pelajari secara mendalam makna kata sabar. Setelah kita bisa mempelajari pemahaman benar apa itu sabar, berarti barulah kita nanti mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Allah. Sekarang kita mempelajari harfiah dari huruf shad, variabel dari kata sobar. Makna kata sobar yang pertama adalah shad, bakro. Ingat kata bakro adalah ruang, rok perputaran, dari perputaran ruang. Bisa dari evolusi sesuatu. Makanya bak itu juga bakro bisa berarti juga daratan, di mana daratan yang kita injak adalah sebuah ruang berputar, bumi itu juga berputar. Daratan yang kita injak sebenarnya plate tektonik adalah juga sesuatu yang berputar. Kita sekitar 5 cm per tahun tanpa kita sadari. Sehingga setiap 10 tahun atau berapa puluh tahun lempeng yang bergerak dan itu menciptakan lempeng tektonik, dan itulah yang kadang-kadang mengakibatkan gempa atau sesuatu. Jadi bakro
juga berarti kebajikan. Kebajikan itu adalah Pak Roh, adalah berarti kita memutar, mendistribusikan sesuatu. Jadi kita dikatakan bijaksana, kita telah bisa mendistribusikan sesuatu. Jadi apa yang kita punyai kepada kaum miskin, yatim piatu, atau lingkungan kita, itu berarti orang itu akan telah dia Pak Roh Albert. Jadi dia mempunyai kebijaksanaan. Lalu dengan tambahan huruf sod di depannya, jadi kata sobar. Jadi orang yang sobar adalah orang yang tunduk pada orbitnya. Orang yang memahami sekelilingnya. Jadi orang yang sabar, salah satu poinnya adalah orang bisa mengerti arti apa yang ada di sekelilingnya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang bisa sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Seperti yang sering kita ucapkan, hasbunallah iman wakil. Cukup Allah sebagai wakil. Kita sering ucapkan kata tersebut. Tetapi pada saat Allah menimpakan takdirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang-kadang kita protes, kita komplain. Sehingga kita sendiri pun bertentangan dengan apa yang katanya kita cukup Allah sebagai wakil, cukup Allah sebagai yang mengatur diri kita. Tetapi kenapa kadang-kadang kita komplain atau tidak setuju dengan apa yang telah ditakdirkan Allah. Jadi akhirnya kita terlepas dari makna sabar itu. Jadi orang yang sabar, orang yang tunduk kepada sekelilingnya, pada orbitnya. Jadi orang yang bisa menerima apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi tahu diri dia sebelum melakukan sesuatu. Kata tunduk bisa berarti objek dan subjek. Berarti makna sabar berikutnya adalah orang yang sabar itu adalah orang yang bisa menundukkan putaran ruang. Orang yang bisa memanage di sekitarnya. Jadi pertama, dia memahami apa yang ada di sekitarnya. Dia mau mengerti apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Apa yang ada di sekitarnya. Setelah dia bisa menerima apa yang diberikan Allah, maka langkah berikutnya adalah dia bisa menundukkan, bisa memanage apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Jadi urutan kedua adalah orang yang sabar adalah orang yang bisa memanage apa yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Itu urutan. Dan dia berjuang semampunya untuk hal tersebut. Jadi di sini udah kita mengerti bahwa orang yang panjang angan adalah orang yang keluar dari konteks sabar. Karena orang yang sabar itu adalah orang yang bisa melihat sekelilingnya dan orang itu bisa memanage apa yang ada di sekelilingnya. Lalu makna ketiga dari sabar adalah sod berarti tunduk, melihat ke bawah, memperhatikan sekitar. Bagaimana dia memanage sekelilingnya, orang yang sabar dalam memanage sesuatu adalah dia memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Di sekitarnya sini bisa yang benar-benar apa yang ada di sekitarnya, atau apa yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Jadi dia perhatikan petunjuk-petunjuk, detail-detail, kemampuannya, kelemahan. Jadi teori SWOT dia pakai untuk memperhatikan di mana titik kelemahannya dia, di mana titik kekuatannya dia, lalu bagaimana mengkoper, menutupi kelemahannya dengan kekuatan yang dia miliki dari segala sesuatu yang diberikan Allah kepada dirinya. Misalkan kita memulai bisnis, kita misalnya dalam arti kita ingin memulai bisnis, atau karena kita nggak punya uang, kita ingin mendapatkan uang, lalu kita ingin berbisnis terhadap sesuatu.
Maka orang yang sabar adalah bukan orang yang memikirkan apa yang tidak dia miliki. Misalkan mempunyai modal yang terbatas. Maka orang yang sabar, orang itu bisa memahami atau memanage bagaimana melakukan sesuatu dengan keuangan yang memang dia telah terima. Apa adanya. Tanpa berpikir, waduh enaknya ya kalau kita punya uang yang besar, maka kita akan mungkin jauh lebih lancar. Atau kita punya koneksi. Bukan, orang yang sabar bukan orang yang seperti itu. Orang yang sabar adalah orang yang bisa memanage dan bertindak atas apa yang ada pada dirinya. Itu orang yang, jadi poin adalah orang yang sabar, orang yang bisa memperhatikan peluang-peluang, kemungkinan yang ada di pada dirinya, atau peluang-peluang, peluang, opportunity yang diberikan Allah pada sekitarnya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang memakai apa yang ada di peluang ada di sekitarnya, tidak memikirkan yang tidak dia miliki. Orang yang sabar tunduk melihat ke bawah pada sekelilingnya, berarti orang itu juga memperhatikan aspek yang disanggupinya. Jadi ciri khas dari orang yang bersabar adalah orang yang mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Begitu juga short, tunduk, dan taat. Berarti orang yang sabar itu adalah tidak macam-macam. Jadi dia istiqomah terhadap satu dan dia lakukan itu sampai puncaknya. Jadi ciri khas dari salah satu sifat orang yang sabar adalah dia tidak macam-macam. Dan ini juga ada contoh dari Al-Baqarah 61 pada saat Bani Israel dengan Nabi Musa, mereka telah diberi Allah salwa dan malwa. Jadi diberikan makanan yang benar-benar sehat. Tetapi mereka justru meminta sesuatu yang di luar hal tersebut. Yang katanya untuk inilah, untuk ini, biar terasa nikmat, biar terasa ini. Mereka tidak melihat bahwa situasi mereka adalah baru bangkit dari pengejaran Fir'aun yang mereka sendiri harusnya cukup prihatin. Tetapi tidak, mereka menuntut sesuatu yang lebih dari apa yang mereka tidak miliki. Lalu apa yang disarankan Nabi Musa? Kalau mereka memang menuntut sesuatu yang tidak mereka miliki, maka mereka suruh datang ke kota dekat. Di sana banyak, semuanya tersedia. Tetapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak cukup sabar dan belum tahu ilmu itu sabar, maka mereka mendapatkan kehinaan di kota tersebut. Jadi orang yang sabar adalah orang yang tidak macam-macam, prihatin dulu terhadap apa yang ada di sekitarnya. Jadi pikiran-pikiran yang kita telah mempelajari nafsu, bagaimana yang kita menarik diri kita ke kanan ke kiri, itu harus kita eliminir, sehingga tidak akan terjadi superposition. Jadi orang yang sabar tidak akan mendapatkan superposition. Jadi dia bisa prihatin. Short bisa juga berarti tunduk, taat, setia terhadap. Orang yang sabar adalah orang yang istiqomah terhadap apa yang telah dirintisnya. Jadi dalam sehari-hari, kalau kita telah merintis sesuatu, berarti orang yang sabar adalah orang yang bisa istiqomah terhadap apa yang dia tentukan sebelumnya. Jadi sekali dia niatkan itu, maka dia akan istiqomah terhadap hal itu. Itulah yang dimaksud sabar. Dia akan selalu sampai kepada apa yang telah dituju dari apa yang diniatkan sebelumnya. Itu juga sesuatu poin dari sabar. Orang yang sabar adalah short juga berarti selaras.
terhadap lingkungannya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang bisa menyesuaikan diri terhadap sekitarnya. Jadi dimanapun kita hidup, seharusnya kita tidak ada masalah. Kalau kita memang mempunyai kesabaran. Tetapi tidak semudah itu karena iblis tidak akan tinggal diam. Makanya bagaimana kadang-kadang kalau kita pelajari secara historis, kenapa banyak dari saudara-saudara kita tidak terlalu disukai di banyak berbagai negara. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai cukup kesabaran. Di Thailand, umat Muslim ada yang dianggap sebagai pemberontak. Di Filipina ada juga yang dianggap pemberontak. Bahkan seperti Mas Salam kemarin, dalam pertemuan kemarin, banyak dari saudara kita dicap sebagai teroris. Kenapa? Karena kurang sabar. Mereka tidak mau menyesuaikan, fleksibilitinya kurang terhadap lingkungannya. Bahkan di Indonesia pun, berapa banyak dari saudara-saudara kita yang kurang sabar. Yang terjadi, mereka menimbulkan gejolak di dalam kehidupan. Mereka kurang bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hidup di negara yang SOP-nya itu adalah Pancasila. Dan kita tahu Pancasila sendiri tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis. Tetapi karena kurang cukup sabar terhadap apa yang mereka pelajari, ya kita dengar akhirnya ada memaksa untuk khilafah atau apa. Padahal khilafah sendiri tidak seperti yang mereka mengerti. Tetapi itu mereka paksakan. Apa yang terjadi? Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara mereka akhirnya disingkirkan oleh pemerintah setempat. Karena apa? Mereka tidak sabar. Ada perintah dari Rasulullah, kita dilarang menjadi imam di rumah orang lain. Apa maksudnya? Kita dilarang menjadi pemimpin di tempat orang lain. Berarti apa? Kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita harus menjadi mukimin di tempat tersebut. Kalau kita menjadi mukimin, menjadi penduduk di tempat tersebut, berarti kita harus patuh terhadap aturan-aturan yang telah disepakati di tempat tersebut. Misalkan kita hidup di Inggris, berarti Inggris adalah negara monarki. Mereka punya aturan sendiri di negara mereka. Orang yang sabar berarti mereka harus bisa fleksibilitas terhadap aturan-aturan yang ada di Inggris. Tidak bertentangan dengan mereka. Kalau mereka hidup di Thailand, orang yang sabar, Muslim yang sabar, mereka harus punya fleksibilitas menyesuaikan terhadap apa yang telah ditentukan oleh di negara Thailand. Begitu juga di Filipina atau dimanapun. Dan kalau kita hidup di Indonesia, kalau kita mempunyai kesabaran, berarti kita juga harus bisa menyesuaikan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Bukan lalu berteriak-teriak menentang terhadap di mana kita hidup. Ini aturan dibuat untuk kita agar kita tidak celaka. Agar kita tetap bisa Islam, salam, selamat, sejahtera. Kalau kita menentang pemimpin, maka kita diperkirakan kita akan celaka. Dan akhirnya kita keluar dari Islam. Artinya apa? Kita tidak selamat, tidak sejahtera. Di sini bagaimana orang yang sabar akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dia bisa menyesuaikan terhadap lingkungannya. Dia bisa hidup dimanapun dia berada. Jadi orang Islam yang benar kalau dia mempunyai kesabaran, dia bisa hidup di lingkungan apapun dan tidak menimbulkan kontroversi di mana dia hidup. Justru dia menjadi panutan di mana dia hidup. Semacam ini SOP-nya pada Al-Nisa 59. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Ini SOP, ini perintah dari Allah. Seperti kita bilang tadi, orang yang sabar, ciri pertama adalah apapun yang dia lakukan, dia Hasan mengarahkan apa yang dia lakukan
menurut aturan. Aturannya Allah apa? An-Nisa 59. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Ini SOP. Lalu diteruskan redaksi. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Al-Quran. Al-Quran apa Allah dan Rasulnya. Berarti kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pun jika kita percaya kepada Allah dan hari kemudian. Tetapi karena kurangnya kesabaran, maka apa yang kita keluarkan, kita ototkan, kita bantahkan, itu subjek terhadap diri kita, bukan kepada Allah. Jadi di sini kadang kita menampakkan kita ingin sabar, tetapi kita kurang bisa melaksanakan aturan-aturan ditentukan oleh Allah. Akhirnya apa? Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita bisa mentaati SOP, bisa mengikuti aturan-aturannya Allah, itu akan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin di mana kita hidup, itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dan juga pada waktu kita belajar mengenai rukun Islam. Rukun Islam pertama apa? Syahadat, berhubungan dengan mulut. Maka kalau kita ingin selamat, kita harus bisa jaga mulut kita. Kita kemarin ada contoh yang bagus. Soal baik atau benar, biarkanlah Allah yang menentukan. Kita tidak menghakimi. Tetapi kita telah lihat bagaimana orang yang mungkin dia berniat baik, berjuang di jalan Allah, tetapi tidak diikuti dengan kata-kata baik. Apa yang terjadi? Penjara. Inilah, karena kita melanggar rukun Islam yang pertama, maka kita berarti keluar dari keselamatan itu sendiri. Berani menentang pemerintah, berani menentang pemimpin. Apa yang terjadi? Keluar dari keislaman, tidak akan selamat. Dan akibatnya lebih buruk. Disinilah, berarti kita lihat, dalam melaksanakan apa yang dia inginkan, dia kurang sabar. Seharusnya kalau dia sabar, dia bisa fleksibilitas, menyesuaikan diri terhadap di mana dia hidup. Kita hidup di Arab, kita ikutilah kebudayaan Arab. Kita ikuti aturan-aturan negara Arab. Kita hidup di Indonesia, kita ikuti aturan di Indonesia. Kita ikuti budaya-budaya Indonesia. Itu yang benar. Tetapi, ingat, iblis tidak akan tinggal diam. Sehingga banyak kita terbalik. Pada saat di Amerika, kita sok bertanya mengenai nasi pecel. Begitu kita hidup di Indonesia, kita ngomong masalah hamburger. Ini orang yang kurang sabar. Begitu kita hidup di Arab, kita memakai sarung. Begitu kita di Indonesia, kita memakai gamis. Semuanya dibolak-balik. Jadi orang yang sabar seharusnya orang yang bisa fleksibilitas terhadap di mana lingkungan dia hidup. Di Arab kita memakai gamis, di Indonesia kita memakai sarung, di Amerika kita memakai jas atau apapun. Jadi orang yang sabar, orang yang bisa fleksibel terhadap lingkungannya tanpa harus melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang sabar adalah orang yang tunduk, mau diatur, mau teratur. Orang yang rapi, orang yang bersih terhadap lingkungannya. Jadi yang sabar salah satu dirinya adalah mempunyai kredibilitas yang bagus. Dia mau diatur, dia mau teratur, dia mengikuti aturan-aturan yang ada. Apa yang terjadi jika kita sabar, maka kita akhirnya bisa
tetap untuk beruntung pada akhirnya. Orang yang sabar adalah orang yang tunduk malu terhadap lingkungannya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang punya malu terhadap lingkungannya. Orang yang sabar adalah orang yang bisa menghormati. Ingat, makna short juga berarti orang yang tunduk itu orang yang bisa hormat. Orang yang hormat itu rata-rata dia akan sering tunduk. Jadi di sini malu dan tunduk sama. Malu, respect itu sama, tunduk. Jadi orang yang sabar adalah orang yang punya rasa malu atau orang yang punya rasa hormat terhadap lingkungannya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang menghormati budaya di mana dia hidup. Jadi kembali seperti semula, orang yang sabar adalah orang yang punya fleksibilitas. Orang yang bisa menyesuaikan dirinya dimanapun dia berada. Ada peribahasa mungkin ya. Di mana dia hidup, di situ, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi orang yang bisa menghormati lingkungannya. Ingat, ini ada beberapa di sini nanti sebenarnya untuk advance akan saya terangkan, tetapi untuk malam ini saya terangkan makna sabar untuk lingkungan sekitar kita. Nah, ini juga tunduk, hormat. Jadi orang yang sabar adalah orang yang respect terhadap lingkungannya. Secara akidah, dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan yang sama. Ini nanti ada segmen tersendiri. Jadi orang yang sabar adalah orang yang bisa menghormati lingkungannya. Jadi kalau kita melihat seseorang atau sekelompok, begitu dia menjadi ancaman di mana dia hidup, berarti satu, dia tidak aman. Dia tidak menjadikan aman sekitarnya, dan berarti orang itu juga, kelompok itu berarti orang yang juga kurang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang tunduk, takut terhadap lingkungannya. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang punya rasa takut, punya perhitungan terhadap lingkungannya. Dia tidak akan membabi buta. Langkah-langkah yang dia ambil selalu ada perhitungan. Jadi kita sering bagaimana orang yang mengaku sabar, tetapi dia sendiri sebenarnya kalah. Dalam artian apa? Dia membabi buta tanpa perhitungan. Sehingga yang maksudnya dia sabar, justru dia telah menghancurkan apa yang telah dia rintis. Jadi orang yang sabar, salah satu cirinya adalah orang yang punya perhitungan, tidak membabi buta. Jadi dia tidak menurunkan nafsunya, dia tidak menurunkan adrenalinnya, tetapi dia mempunyai perhitungan yang matang di otaknya. Ini juga Al-Qasas ayat 80. Jadi orang-orang yang punya ilmu bagaimana bisa mengejar kredit dari Allah. Kenapa? Dengan kredit itu mereka inginkan kredit yang lebih besar. Yaitu apa? Sabar. Berkatalah orang-orang yang dianiaya Allah, kecelakaan yang besar bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini ada contoh kasus sebelumnya. Jadi iman dan amal adalah eksistensi dari ilmu, di mana iman adalah ilmu yang kita tanamkan ke dalam diri kita. Jadi iman kalau kita tanamkan ke diri kita itu menjadi, ilmu yang kita tanamkan ke dalam diri kita itu akan menjadi iman.
ilmu yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita itu menjadi amal. Jadi iman seseorang harus dilandasi ilmu. Amal seseorang harus dilandasi ilmu. Amal tanpa dasar ilmu tidak akan pernah dihitung oleh Allah. Jadi hal pertama, kita punya ilmu. Kedua, keyakinan kita berdasarkan ilmu. Apa yang kita lakukan berdasarkan ilmu. Yang kita lakukan tidak menimbulkan kontroversi di sekitar kita. Setelah itu baru kita mendapatkan kesabaran. Setelah kesabaran baru para Allah kita peroleh. Orang yang sabar, short berarti tunduk, terpekur. Terpekur berarti berpikir dan merenung. Jadi orang yang sabar, orang yang ikut memikirkan masalah di sekitarnya. Tidak acuh terhadap lingkungannya. Jadi orang yang sabar salah satu cirinya adalah orang yang ikut memecahkan masalah di sekitarnya. Bukan malah menimbulkan masalah di sekitarnya. Jadi salah satu ciri dari yang sabar adalah orang yang ikut memikirkan. Bukan orang yang malah menimbulkan masalah di lingkungannya. Jadi kalau kita ikut hidup di Indonesia, harusnya kita ikut memecahkan masalah apa yang ada di masalah di Indonesia. Kalau kita hidup di Arab, berarti harus kita ikut bagaimana memecahkan masalah yang ada di mana kita hidup. Kalau kita hidup di Inggris pun misalkan, kita harus ikut memikirkan bagaimana memecahkan masalah di sana. Kalau kita hidup di RT kita, mungkin lingkungan terkecil kita, berarti kita harus ikut memikirkan masalah di RT kita. Justru jangan sampai menimbulkan masalah di RT kita. Begitu seterusnya mengenai tahapan yang kita lakukan. Jadi itulah. Jadi orang yang sabar itu bisa fleksibel dimanapun dia berada. Dia merupakan problem solving. Dia merupakan pemecah masalah, bukan penimbul masalah. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk bagaimana melihat orang yang sabar itu. Kalau dia ikut memecahkan masalah, berarti salah satu ciri-ciri sabar ada di dirinya. Tetapi kalau dia menimbulkan masalah, berarti kita sudah pastikan di dalam dirinya tidak ada kesabaran. Orang yang sabar adalah orang yang tunduk. Orang yang tunduk adalah orang terpekur dan diam. Berarti salah satu lagi ciri orang sabar adalah orang yang tidak banyak omong. Jadi kalau justru orang itu, aku adalah orang yang sabar. Kita pastikan berarti orang itu bukan orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang cenderung diam, orang yang menjaga pembicaraannya. Orang yang tidak banyak omong. Berarti orang yang sabar adalah orang yang benar-benar menjunjung rukun Islam yang pertama. Yaitu apa? Menjaga mulutnya. Jadi kita perhatikan seseorang, kalau dia menjaga apa yang dia bicarakan, santun, tidak banyak omong, ngomong hanya sesuatu yang penting, maka salah satu ciri sabar ada di orang tersebut. Tetapi jika kita melihat seseorang yang banyak omong, teriak ke sana kemari, tidak bisa menjaga pembicaraannya, maka sudah bisa dipastikan sabar telah keluar dari orang tersebut. Jadi mudah untuk melihat. Sehingga kalau saya perhatikan, saya sendiri berpikir akhirnya apa? Sabar ini seperti akhlak. Kita melihat sabar ini dari tingkah laku orang yang memilikinya. Jadi ini kita di Al-Anfal 46, kembali lagi, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan, bersabarlah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Bila
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata ilmu sabar berat juga nih. Tapi pelaksanaannya yang susah. Sebenarnya gini masalah. Kita mungkin sering ikut rapat RT misalkan. Kita ketahuan dong. Ada kadang-kadang di RT itu ada rapat RT. Orang ini selalu kalau ada kita mesti menimbulkan, mesti bantah. Nah, itu salah satu ciri yang paling simpel kita lihat di lingkungan kita. Dia ini troublemaker atau problem solving. Itu aja sih. Dia pemecah masalah atau penimbul masalah. Itu salah satu ciri sabar. Kan ada. Iya. Kita punya satu kelompok pertemanan misalkan. Ada mesti satu itu yang suka bikin masalah. Tetapi ada yang lainnya bisa meredam masalah. Nah, itu pengaplikasian sabar di lapangan. Hal yang paling kecil. Atau kita lihat pada saat kita rapat RT. Kita ikut nggak memecahkan masalah yang ada di RT kita? Atau kita acuh? Nah, orang yang sabar adalah orang yang ikut memikirkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi sabar itu bisa kuat untuk menahan sesuatu. Sabar itu juga bisa kuat untuk tidak melakukan sesuatu. Bapak, masalah. Oh ini Pak Yusuf ada di masalah ya. ini. Ya. Temenan. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Apa teman-teman dah ini? Gak ada yang ditanyakan? Bingung atau bisa paham? Kalau saya Ini yang muda-muda ini. Masalah pengaplikasiannya aja jadi masalah kadang. Iya, memang semua itu aplikasi. Malah. Jadi kadang kita bisa nahan, kadang nggak bisa. Itu masalahnya. Apalagi yang muda-muda ini. Monggo Pak Toto. Pengennya bisa langsung jadi. Pak Yusuf, ayo kalau bertanya. Ini Mas Fahmi nih, kok nggak kelihatan ini. Pak Mas Denis mungkin tanya. Mas Rijal yang masih muda ini. Bingung harus ngomong apa ini. Iya, ada yang ditanyakan nggak? Oh, iya saya tanya. Apa kejadian Ini Mas hari-hari? Yusuf mau nanya Pak Yusuf. Coba. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.
Kok hilang ya? Hilang lagi. Hilang lagi. Benar-benar. Oh iya. Mas, Kita pengaplikasi. Ini kelihatannya handphonenya Mas Salam dengan handphonenya Pak Yusuf, saling pantul, terlalu dekat ya. Aku udah mati. Udah mati. Salah satu di mute, Mas Salam di mute, oke. Sip. Ini kan sebetulnya kalau sabar murni itu ya itu sangat bagus sekali, Mas. Sangat konsepnya 100% sangat bagus sekali. Tetapi ketika dibenturkan kepada sesuatu yang mungkin berlawanan dengan aplikasi sabar itu sendiri, itu posisi sabarnya ada di mana? Satu contoh umpamanya ketika kita sedang berada di dalam daerah yang betul-betul menindas umpamanya. Nah, itu kita sabar ditindas atau begitu, Mas? Jadi aplikasi sabar itu kalau di sini model penerapannya gimana ketika dihadapkan pada sesuatu yang itu dibuat di skenario gitu, Mas. Ya, yuk gitu, Mas. Mohon pencerahannya. Saya tanya ke Pak Yusuf. Orang yang ditindas tersebut, kenapa kok dia sampai ditindas? Karena ada suatu skenario ekonomi, pengambilan mungkin sumber daya, kemudian di suatu daerah itu di skenario sedemikian rupa sehingga terusir, dan yang mengusir itu mungkin tidak memikirkan kemanusiaan, tidak memikirkan ya etnis ataupun golongan, tidak memikirkan itu. Yang penting skenario ekonomi dari keinginan kuat untuk penguasaan ekonomi itu yang dijalankan gitu, Mas. Nah, ini berarti yang ditanyakan Pak Yusuf itu sudah dijawab oleh Imam Syafi'i. Biasanya kalau kita tidak sabar terhadap belajar untuk mencari ilmu, maka kita harus kuat terhadap pedihnya kebodohan. Orang-orang yang ditindas atau apapun alasannya, atau yang mereka diincar sumber daya alamnya, itu rata-rata orang yang tidak mau belajar. Orang yang telah merasa cukup puas dengan apa yang ada di ilmunya. Jadi di sini, misalkan kita balik ke zaman imperialisme dulu. Negara Jepang, negara yang benar-benar kecil, lingkungannya tidak pernah ramah. Tetapi, misalkan di Indonesia, kita sumber daya alamnya luar biasa. Tetapi kita telah menyalahi aturannya sunatullah, aturan Allah. Di mana Al-Quran adalah mewajibkan kita belajar ilmu pengetahuan. Aturannya Allah, kita diwajibkan untuk belajar ilmu pengetahuan. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang orang kalau sudah disuruh belajar, banyak sekali alasannya. Rata-rata orang tidak sabar kalau untuk suruh belajar ilmu pengetahuan. Sehingga Imam Syafi'i akhirnya apa? Kalau kamu tidak sabar dalam belajar, maka kamu harus kuat pedihnya. Pedihnya jadi orang bodoh. Disitulah. Jadi selalu ada sebab akibat. Orang-orang yang hidup di negara misalkan makmur minyak. Sekarang seperti yang kita terangkan kemarin, saya terangkan kemarin. Bagaimana negara Libya, Afghanistan,
Terus banyak negara-negara yang kaya. Mereka diambil sumber dayanya oleh negara-negara yang telah maju. Karena apa? Karena mereka kalah ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita belajar tahun 800 sampai tahun 1200, Islam yang menguasai. Sehingga apa? Umat lain merasa ditindas oleh umat Islam. Sampai 1200, di mana pengetahuan budaya dan ilmu pengetahuan umat Islam sebegitu tingginya, kita menguasai. Dan dari sisi sana, mereka bicara bahwa kita menindas mereka. Apa? Karena ilmu pengetahuan ada di pihak Islam. Mana sisi dunia yang tidak kita kuasai pada waktu? Atau pada waktu Ottoman dari Turki. Ada perang apa? Hungaria. Di mana satu Eropa berkumpul bisa dihantam oleh pasukan Turki. Dan bagi orang Hungaria, orang Serbia pada zaman itu, orang Turki sangat ditakuti karena mereka menindas. Kenapa itu terjadi? Karena ilmu pengetahuan ada di orang Turki. Dan ini sunatullah. Jadi, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak melakukan apa yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Kita melanggar Al-Quran. Apa yang kita langgar? Tidak mau belajar. Bahkan ayat yang pertama adalah Iqra. Kalau saya tenang, mungkin berarti begini. Minggu depan kita akan pelajari Iqra. Bagaimana dari satu Iqra kita sudah hancur-hancuran. Bayangkan, Iqra adalah kata yang pertama turun. Iqra. Dari satu kata situ saja, kita sudah hancur-hancuran. Bagaimana hancur-hancuran? Oke, kita akan sampaikan minggu depan. Saya akan pilih mana, apakah tawaf atau Iqra atau apa. Nanti satu. Nah inilah, berarti yang ditanyakan Pak Yusuf tadi adalah subjektif. Karena kita sekarang bodoh, maka kita merasa ditindas. Kalau kita pintar, kita dituduh menindas. Itu hukum alam, itu sunatullah. Seperti Malaysia, tahun 60 Malaysia belajar ke kita. Tetapi tahun sekarang karena Malaysia lebih istiqomah dalam belajar pengetahuan, sama-sama negara yang penduduknya muslim besar. Karena sekarang mereka lebih maju secara ilmu pengetahuan, apa terjadi? Kita jadi TKW di sana. Tenaga kerja buruh. Ada yang nggak pakai izin kita sana. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Indonesia? Kita ditindas di sana, dikejar-kejar. Karena apa? Karena kalah ilmu pengetahuan. Di sinilah. Jadi kita juga harus belajar. Jangan kita mudah untuk menyembunyikan kelemahan kita di balik nama Allah. Nah ini yang sering saya dengar di lapangan. Kadang-kadang kita menyembunyikan kelemahan kita. Kita berlindung terhadap kekurangan kita di balik aturan-aturannya Allah. Misalkan, saya juga sudah sering ucap, buat apa belajar fisika? Buat apa belajar geologi? Buat apa belajar matematika kalau kita tidak bisa ngaji? Ini hanya diucapkan orang-orang yang tidak sanggup belajar. Tetapi kalau dia punya ucapan yang bagus, apa yang dia ucapkan? Kita harus bisa fisika,
kita harus bisa biologi, kita harus bisa matematika, dan kita juga harus bisa mengaji. Ini ucapan yang benar. Tetapi orang-orang yang kekurangan di ilmu pengetahuan, dia berlindung di balik nama agama, dia ucapkan akan kata negatif. Buat apa belajar fisika, kimia kalau kita nggak bisa ngaji? Dia berlindung. Padahal dia sendiri kalau suruh belajar, sebenarnya dia nggak sabar. Atau orang yang pengen kaya, tetapi dia kurang ilmu. Lalu dia berlindung di balik nama agama. Oh, buat apa kamu kaya kalau kamu tidak mau bersedekah, mau apa? Kenapa kata negatif yang diucapkan? Sehingga apa? Ayat-ayat Allah cenderung untuk menyerang orang lain, bukan untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, kalau dia sebenarnya ingin memperbaiki diri sendiri, agama pertama itu untuk diri sendiri, untuk keselamatan kita. Jadi, disitulah. Kalau kita pengen kaya, atau pengen ini, ya udah kita berusaha, kita punya uang, lalu kita sedekah. Itu yang bagus. Jadi ayat Allah jangan dibuat untuk menyerang orang lain. Seperti yang Pak Yusuf tadi ya kan, biasanya sesuatu itu ditindas karena dia ada kelemahan. Untuk saat ini, seseorang yang ditindas biasanya kalah ilmu pengetahuan. Tetapi sejarah Islam mencontohkan 300 orang yang sabar bisa mengalahkan 3.000 orang yang tidak sabar. Tetapi bagaimana mereka bisa bertempur kok menang? Ilmu pengetahuannya seimbang. Keimanannya yang berbeda. Di sini yang kita tidak pelajari. Jadi orang yang punya iman, orang yang punya kesabaran, itu bisa mengalahkan 10 kali lipatnya. Tetapi dengan ilmu pengetahuan yang sejajar. Tetapi kalau ilmu pengetahuannya sudah nggak sejajar, sesabar apapun dia, sekuat apapun imannya, pasti dihancurkan. Makanya Islam, di mana orang yang dirindukan sebagai ahli surga adalah orang beriman dan beramal soleh. Iman saja tanpa ilmu amal tidak akan masuk surga. Amal saja tanpa iman juga tidak akan masuk surga. Yang dirindukan oleh surga, iman dan amal soleh. Iman berdasarkan ilmu, amal berdasarkan ilmu. Kalau kita hanya modal iman, tidak ada ilmu, ya siap-siaplah kita ditindas. Kalau kita punya ilmu tanpa ada iman, siap-siaplah kita menindas. Tetapi kalau kita punya ilmu, lalu kita punya iman, amal kita akan soleh. Tidak untuk menindas, tetapi untuk mensejahterakan. Nah ini Pak Yusuf. Jadi kita tidak bisa melihat suatu konteks persoalan dari apa yang nampak sekarang. Tetapi kita harus melihat konteks persoalan secara komprehensif. Bagaimana asalnya, sehingga kita bisa memprediksi bagaimana akhirnya. Rata-rata orang yang bisa diadu domba dan bisa ditindas adalah orang-orang yang rendah ilmu pengetahuannya. Libya, Afghanistan, Irak, atau negara-negara yang Afrika, itu rata-rata mereka mungkin imannya kuat. Tetapi tanpa ilmu pengetahuan, mereka nggak punya amalan untuk melindungi diri mereka. Jadi sabar itu juga orang yang mau untuk melihat dirinya dia sendiri. Semacam begini. Orang mempunyai, misalkan untuk mencalonkan diri sebagai seorang bupati, misalkan. Syarat-syarat seorang untuk mencalonkan diri bupati mungkin
dia harus mempunyai uang sekian. Dia harus mempunyai pengikut sekian. Dia mempunyai ilmu sekian. Lalu dia berdoa, ya Allah jadikanlah aku bupati. Nah, mungkin dia termasuk orang yang sabar. Karena dia mempunyai uang yang cukup, dia mempunyai pengaruh yang cukup, dia punya kredibilitas yang cukup, dan dia mempunyai ilmu yang cukup. Lalu dia berdoa pengen menjadi bupati. Berarti orang itu orang yang sabar. Tetapi berbeda. Orang tidak punya uang yang cukup. Tidak punya pengaruh. Tidak punya masa. Tidak punya ilmu yang cukup. Lalu berdoa pengen jadi bupati. Terus gagal menjadi bupati. Bukannya Allah tidak mau mengabulkan permintaannya dia. Tetapi dia orang yang kurang sabar. Orang yang tidak tahu diri. Dia minta sesuatu yang dia tidak bisa introspeksi terhadap dirinya. Nah, disinilah. Begitu juga orang yang kurang punya ilmu. Dia minta sesuatu yang makmur. Sesuatu yang bertahan. Sesuatu yang sejahtera. Tetapi dia tidak punya ilmu untuk melindungi hal tersebut. Maka dia terima apa? Kehancuran. Dan ingat, bagaimana cara Allah untuk menghancurkan suatu umat? Dicabutnya ilmuwan di antara umat tersebut. Dicabutnya ulama pada umat tersebut. Dimatikannya. Jadi ulama di sini bukan hanya orang yang tahu agama. Ulama sendiri juga termasuk ilmuwan. Jadi kalau Allah ingin menghancurkan suatu kaum, menghancurkan di sini banyak macam. Salah satunya ditindas. Jadi kalau Allah ingin suatu kaum itu ditindas, apa yang Allah lakukan? Maka Allah akan mencabut ulama di antara mereka, ilmuwan di antara mereka. Apa maksudnya? Kelompok atau kaum tersebut dibuat bodoh oleh Allah. Karena apa? Ulamanya dicabut. Kalau sudah bodoh, maka tinggal tunggu waktunya. Kapan dia dihancurkan. Semacam ini, kita pernah nggak mempelajari ada mungkin ini hadis ya. Salah satu ciri-ciri kiamat adalah jika orang sudah mulai bermegah-megahan membangun masjid. Aneh. Berhubungan dengan masjid malah merupakan salah satu ciri kiamat. Salah satu ciri-ciri kiamat adalah jika satu kelompok sudah bermegah-megahan membangun masjid. Ini nggak pernah kita pikirkan. Ternyata apa? Ternyata ini adalah kalau suatu kaum bermegah-megahan dalam membangun sebuah masjid, itu menandakan kaum tersebut adalah ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Kenapa? Kalau kaum tersebut merupakan ahli ilmu, dia akan berlomba-lomba membangun majelis ilmu, bukan berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dalam masjid. Jadi kalau suatu kaum sudah bermegah-megahan dalam membangun suatu masjid, maka kaum tersebut adalah kaum ahli ibadah. Jadi kalau sudah dia merupakan kaum ahli ibadah, bukan kaum ilmu, sebentar lagi dia kiamat, habis. Maksudnya, salah satu maksud dari hadis tersebut ada semacam itu. Jadi kalau kita melihat suatu kaum ditindas, maka sudah bisa dipastikan kaum tersebut secara keilmuan pasti tertinggal. Nah, itu juga berarti salah satu introspeksi ke kita. Kalau kita menjadi seorang yang berilmu, berarti kita jangan menindas. Islam sudah mengatur. Kita harus melindungi orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh. Kita harus mencerdaskan mereka. Orang yang pintar, jangan malah memperbodoh mereka. Tapi justru kita harus membuat pandai mereka. Gitu Pak Yusuf ya. Bisa diterima Pak Yusuf. Oh ya. Ya, iya Mas, alhamdulillah Mas.
Jadi kan banyak Pak Yusuf, oh saya didolimi, kita didolimi. itu subjektif aja sih. Biasanya orang-orang seperti itu, begitu mereka nanti berkuasa atau pintar, mereka pun pasti mendolimi orang lain. Sama saja. Jadi ini masalah sabar atau tidak sabar. Itu masalah kekuasaan Pak Yusuf ya. Jadi kita jangan sampai ikut tertarik ke sana. Begitu mereka dapat jatah dari pemerintah, mereka ngomong yang baik-baik. Begitu nggak dapat jatah, mereka merasa ditolimi, ngomongnya enggak. Ini juga masalah kekuasaan sama materi dunia. Dan kita jangan ikut terjebak di situ. Ini masalah ilmu. Jadi ini kalau sudah dunia Pak Yusuf, jahat sekali. Kadang-kadang agama itu digunakan untuk membungkus niat tertentu ya. Tapi itu memang supaya dagangan itu laku ya. Jadi kita harus melihat konteks sesungguhnya. Jadi itu tadi salah satu sabar untuk studi kasus adalah kita harus sabar dalam belajar ilmu pengetahuan. Jadi harus kuat untuk belajar. Tapi Pak Yusuf juga paham lah, kalau sebuah pengajian sudah ngomong ilmu pengetahuan, apa terjadi? Ngantuk. Iya, tapi bagaimana kalau pengajian sudah dibuat berguyon, semuanya harus tertawa, terus adrenalin dikuatkan, wah diberi kata-katanya semangat, tetapi kosong seperti alkohol. Jadi dibangkitkan semangatnya, tetapi tanpa dasar yang benar. Seperti kita kasih minum alkohol. Jadi alkohol itu energi yang kosong. Wah itu jamaah pasti akan semangat, nggak ngantuk. Atau diguyon, bisa tertawa. Sehingga tuntunan jadi tontonan. Begitu pengajian selesai semuanya. Begitu ditanya jamaah pengajian, apa yang kamu dapat? Ustadznya tadi lucu ya. Bukan ilmunya yang masuk. Aku senang Ustadz itu. Apa? Kalau ngaji nggak ngantuk. Kenapa? Lucu. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana kita bisa eksis, bisa berkompetisi di dunia yang semakin kompleks? Kita nggak akan bisa berkompetisi. Kita kalah. Lalu kalau sudah kita kalah, suruh belajar nggak mau, begitu kalah merasa ditindas. Ini yang terjadi. Jadi nomor satu adalah ilmu Pak Yusuf. Jadi bisa paham Pak Yusuf ya. Jadi melihat sesuatu harus dalam konteks yang luas Pak Yusuf. Jadi sehingga kita tidak terjebak dalam subjektivitas. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita akhirnya tidak mudah diprovokasi. Kita tidak mudah dibuat square wave. Jadi biarkan orang lain jadi square wave, tetapi kita harus bisa menghindar. Square wave itu hanya bisa diaplikasikan kepada orang-orang yang ilmunya kurang. Atau dalam kata lain, diaplikasikan kepada ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Jadi iblis pun paling senang kepada ahli ibadah, tapi iblis paling takut kepada ahli ilmu. Satu orang ahli ilmu lebih ditakuti iblis daripada 1.000 orang ahli ibadah. Makanya Pak Yusuf, orang Barat pada waktu perang Salib, masalah-masalah akidah, buku-bukunya dibiarkan. Tetapi buku-buku ilmu pengetahuan mereka ambil, mereka pelajari, mereka sadur dalam bahasa mereka, lalu dibakar habis. Kenapa? Karena orang Barat tahu, setinggi-tingginya akidah kita, tanpa didampingi ilmu pengetahuan, kita tidak akan berbahaya.
Setinggi-tingginya kita pintar ngaji, akidah kita, tanpa didampingi ilmu, kita ini bukan apa-apa. Kita akan tetap menjadi bui. Tetapi orang barat paling takut kalau kita menjadi pintar. Dan mereka sudah berhasil. Terjadi pembodohan di mana-mana. Dunia Islam sekarang pun jauh dari ilmu pengetahuan. Yang kita pelajari hanya masalah akidah, kita kurang mempelajari masalah ilmu pengetahuan. Padahal isi Al-Quran itu 70% adalah ilmu pengetahuan. 30% akidah. Semuanya konsentrasi ke 30%. 70% dibuat orang barat. Persentasenya kita kalah. Jadi, tetapi kita tetap harus semangat. Walaupun di jumlah kita sedikit, tetapi kalau ilmu kita sejajar dengan keimanan yang lebih tinggi, kita bisa mengalahkan 10 kali lipat. Jadi istilahnya apa? Kekuatan orang yang punya ilmu, kekuatan orang yang punya ilmu, orang yang sabar dalam belajar, sehingga dia punya ilmu, dan didampingi dengan iman yang kuat, dia merupakan 10 kali lipat dari orang-orang biasa. Jadi orang yang punya ilmu dengan didampingi iman yang benar dan kuat, dia mempunyai kekuatan 10 kali lipat dari orang yang rata-rata. Tetapi orang yang imannya kuat, tanpa didampingi ilmu, dia bukan siapa-siapa. Tetapi orang yang punya ilmu tanpa ada iman, dia akan berubah menjadi monster. Nah ini, jadi tergantung dari sisi mana sekarang Pak Yusuf. Harusnya kita pandai dan kita bisa mengayomi orang-orang yang di bawah kita. Atau ada pilihan lain, kita pandai lalu menjadi penindas. Atau kita bodoh lalu kita ditindas. Jadi ada 3 pilihan. Kita bodoh, kita ditindas, kita pandai lalu menindas, atau kita pandai tapi menjadi pelindung. Kita bodoh tapi ditindas, berarti kita cuma mengandalkan iman tanpa ilmu. Atau kita pandai tapi menindas, berarti kita mengandalkan ilmu tanpa didampingi iman. Atau kita pandai tetapi kita melindungi. Berarti kita berilmu, beriman, dan beramal soleh. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Jadi itu tergantung diri kita, Pak Yusuf. Jadi monggo. Jadi semacam surga atau neraka itu tergantung kita. Mau jadi yang ngangeti atau yang jadi diangeti. Itu semua balik ke kita. Jadi hukum Allah Maha memenuhi janji. Karena Allah Maha pemenuhi janji, maka Allah itu maha prosedural. Dan kita tahu tadi, ciri-ciri orang yang sabar adalah dalam melakukan sesuatu, dia lakukan secara prosedural. Jadi ini saling terkait. Begitu Pak Yusuf, mungkin cukup, saya cukupkan. Sekian. Monggo nanti kalau ada sesuatu yang baru ditanyakan. Ada lagi yang bertanya? Mas Rizal? Yang muda-muda ini sabarnya berarti istiqomah. Dalam hal merintis sesuatu, kalau udah diniati, lakukan sampai selesai. Jangan putus di tengah jalan. Kalau sudah sampai selesai, baru boleh tentukan apakah mengambil jalan lain atau tetap jalan di situ dalam meniti karir. Jadi, istiqomah itu sabarnya bagi yang muda-muda. Atau sabar menahan diri untuk tidak bertanya ini. Sabar sendiri kan. Sudah kebanyakan ilmu yang nggak mau bertanya ini. Kalau yang sepuh-sepuh itu tadi
ciri sabar, orang sabar harusnya diam ya, nggak pakai banyak ngomong. Tapi ada juga orang malu bertanya, akhirnya jadi tersesat. Itu nggak termasuk sabar juga akhirnya. Waktunya berapa menit lagi nih? Yang punya Mas Fahmi ya. Biasanya dibatasi maksimum sampai jam 10. Sampai jam 10. Biasanya. Monggo, kalau memang masih ada ditanyakan, monggo. Kalau sudah nggak, berarti nggak apa-apa. Cukup sampai sekian dulu. Mungkin lain waktu dipikirkan, ditanya. Atau Pak Toto? Ya Pak Toto. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya ini atau ingin menambahkan pengalaman dalam melaksanakan kata sabar? Jadi ya protap tadi ya dihafalkan ya. Kalau solo itu sebagai dari sabar sih Mas ya. Jadi kalau protap yang saya terangkan tadi, makna huruf shotnya tadi itu bisa kita lakukan. Insya Allah ya cukuplah untuk sebagai dasar masuk ke dalam kesabaran. Termasuk sabar. Tinggal nanti dipelajari aja videonya ya. Termasuk sabar menghadapi lampu merah ya. Kadang. Iya. Itu juga satu sabar. Makanya akhlak seseorang itu bisa dilihat dalam berlalu lintas juga. Lintas. Iya, itu akhlak seseorang juga. Kalau udah mulai jam 10-an kan sepi Mas. 12 saya Atau bagaimana kita sabar menghadapi pandemi yang diberikan Allah ke kita. Itu juga sabar. Makanya sabar itu bisa sabar untuk menahan sesuatu. Sabar itu juga bisa untuk tidak melakukan sesuatu. Misalkan dalam masa pandemi ini, softnya harus dilebarkan. Banyak orang yang nggak sabar untuk tidak melakukan hal itu. Memakai masker. Banyak orang yang tidak sabar untuk sampai pandemi ini berakhir untuk memakai masker. Jadi itu termasuk sabar. Jadi sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang biasanya dia lakukan. Jadi tidak melakukan sesuatu yang biasanya dia lakukan itu juga termasuk sabar. Mas, berarti bisa disimpulkan, kalau saya boleh menyimpulkan, sabar itu kan ada robnya Mas, berarti kan mengitari ya. Itu kalau ingin mencapai sesuatu dengan kesabaran berarti kan pakai taktik juga gitu ya. Iya, semacam saya tadi terangkan ya. Pakai perhitungan. Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang bodoh. Cuma kadang-kadang kita sering nonton film. Orang yang jujur itu digambarkan orang yang culun. Selalu di film orang yang jujur itu selalu digambarkan sebagai orang yang culun. Kenapa? Ini bagian dari square wave. Ini bagian dari square wave. Bagaimana membentuk komunitas Islam? Kalau kamu jujur, kamu harus bertindak seperti orang bodoh, orang yang seperti orang yang tidak ngerti apa-apa. Bukan. Orang jujur itu harus cerdas. Tetapi itu tidak pernah diajarkan. Karena apa? Itu membahayakan. Bahaya kalau sampai umat Islam ini jujur, cerdas. Itu bahaya. Biar nggak bahaya, kamu harus jujur tapi culun. Seperti apa? Film Asep yang dulu itu ya. Itu jujur tapi culun. Bagaimana banyak saudara-saudara kita yang jujur tapi culun. Mereka jujur tapi tidak paham hukum. Apa terjadi? Mereka terjerat hukum. Mereka jujur tapi mereka bodoh di bidang hukum. Mereka bisa terjebak
di bidang hukum. Itu jujur tapi culun. Itu berarti mereka kurang sabar. Nggak ada perhitungan. Mereka modal berani tapi tidak ada perhitungan. Sebenarnya mereka bukan berani, mereka nekat. Karena ada perbedaan antara nekat dan berani. Orang yang berani itu orang yang punya perhitungan. Bisa gagal. Orang yang nekat itu orang tanpa perhitungan. Bisa juga berhasil. Jadi banyak saudara kita yang jujur tetapi culun. Dan ini akhirnya mereka terjebak dalam bidang hukum. Mereka menyuarakan sesuatu tetapi tidak paham aturan main. Akhirnya apa? Mereka di square wave oleh partai politik. Banyak Pak cara partai untuk bagaimana mendapatkan pengikut Pak Yusuf. Ada yang lewat ini, ada. Bahkan kalau kita tahu ada partai yang melakukan doktrin melalui agama. Kita dilatih untuk beragama yang bagus. Tetapi satu sisi kita disuruh taklid kepada mereka. Nah, itu juga ada semacam itu. Nah, jadi bersiaplah kita jadi, tapi ya, tergantung niat mereka. Lah ini kita bisa berbicara, misalkan taklidnya NU, kita diajak untuk beragama, bagus, nggak ada masalah. Mereka melindungi orang-orang yang ilmunya kurang, wis nuruto. Tapi untuk dibuat kebaikan. Tapi kalau udah partai, nuruto itu untuk suara, bukan untuk kebaikan. Ini yang kadang-kadang pembodohannya di sini. Kebaikan untuk mereka. Bukan untuk kebaikan mereka. Makanya ada orang yang nggak mau tahu. Ada orang untuk kedudukannya di DPR MPR, dia nggak mau tahu itu benar atau salah. Yang penting dia masuk, dia dukung. Agar satu, suaranya masuk ke dia. Itu benar, salah, dia nggak mau tahu. Begitu itu dia merasa ditindak atau dizolimi, dia masuk. Wah ini kamu benar, kamu dizolimi, kamu pilih saya. Begitu dia terpilih, dia nggak akan bantu. Karena apa? Memang niatnya untuk power, untuk kekuasaan. Saya nggak menyebut nama, tetapi banyak hal semacam itu dilakukan. Dan kalau kita udah ngomong partai, Pak Yusuf, itu orientasi kekuasaan. Tapi kalau kita ngomong Islam, itu orientasinya keselamatan. Berbeda. Rukun Islam, jaga mulut, jaga tingkah laku, jaga hati, jaga manajemen aset, jaga lingkungan sosial. Itu kalau kita pengen selamat. Tapi kalau partai udah lain. Jadi mereka nggak butuh kita selamat atau tidak. Nah, disitulah perbedaannya. Jadi kita jangan mau di square wave. Tapi kalau semacam NU, Muhammadiyah, mereka membina umatnya untuk keberagamaan, untuk akidah. Tapi kalau sudah masuk partai, selesai semuanya. Tapi kalau nggak ikut partai nanti kita malah berapa juga, Mas? Nah, kalau kita memang serius, nggak usah bawa agama, tapi tingkah pola harus Islami. Itu yang benar. Saya lebih suka nggak bawa nama agama, tapi kelakuannya benar-benar bermoralkan asas Islam. Bisa jaga mulut, bisa jaga tingkah laku, bisa jaga hati, bisa manajemen aset, bisa mengelingkungan. Aturan-aturan Allah dipakai tanpa harus pakai jual nama agama. Itu yang paling susah. Rasulullah tidak pernah berkuar-kuar, wah sesuatu. Enggak, tapi Rasulullah memberikan contoh. Kebalik dengan kita sekarang. Kita berkuar-kuar dengan memakai nama-nama Islam, tetapi tingkah laku kita jauh dari keislaman. Nah, kan kelihatan akhirnya. Kayaknya sulit ya. Nah, ini menandakan iblis sukses.
Jadi bukan soal sulit, ini iblis sukses. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam menjadi korban atau kita independen, harmonik, kita standing wave. Jadi makanya saya selalu mempelajari Pak Yusuf, seperti dikatakan Umar bin Khattab ya. Kadang-kadang kita harus memilih sesuatu yang terbaik dari yang paling jelek. Dan yang kita lihat itu akhlak. Bukan orang-orang yang memakai membungkus sesuatu dengan agama. Yang kita lihat akhlak. Karena apa? Rasulullah sendiri, Quran itu dititipkan ke Rasulullah. Tetapi yang dikatakan Rasulullah nggak berkata, aku diutus untuk membawa Al-Quran. Bukan. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kalau orang itu udah lulus memahami isinya Al-Quran, cirinya cuma satu, akhlaknya dia pasti bagus. Jadi kalau menandakan orang itu sudah lulus Al-Quran, cirinya satu, akhlaknya pasti bagus. Paham Pak Yusuf? Jadi Rasulullah itu aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan aku diutus untuk membawa Al-Quran, bukan. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Padahal Al-Quran itu dibawa Rasulullah. Padahal Rasulullah itu mengeluarkan hadis. Berarti intinya satu. Kalau orang sudah lulus hadis, orang sudah paham sunnah, orang sudah paham Al-Quran, cirinya satu, akhlak. Dan untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami hadis, syaratnya satu, sabar. Dan untuk bisa sabar, syaratnya satu, lakukan semuanya sesuai aturan. Jadi, lakukan sesuatu yang sesuai aturan, maka kita sabar. Kalau kita sabar, berarti kita bisa memahami ilmu pengetahuan, isi Al-Quran dan hadis. Akhirnya, kesabaran itu membawa kepada akhlak yang bagus. Nggak bisa kita lepas satu persatu. Udah? Ya. Apa lagi Pak Yusuf? Ya, berarti sebetulnya kan sabar ini nggak bisa berdiri sendiri sebetulnya. Harus ada. Kenapa Pak Yusuf? Kata sabar itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Ketika dipadukan ini berarti artinya ini. Ketika dipadukan dengan politik berarti kita sabar, cerdas gitu kan. Ya. Dan menguasai semua termasuk harus mengikuti aturan kan begitu. Ya. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang fleksibel terhadap lingkungan. Terhadap apa yang sekarang problematik apa yang harus kita hadapi? Kita ngomong politik, berarti kita ngomong bagaimana sabar dalam berpolitik. Kita ngomong masalah harta dunia, bagaimana sabar dalam mencari harta dunia. Sekarang kita ngomong masalah ilmu pengetahuan, bagaimana sabar kita dalam belajar. Lalu kita ngomong sekarang masalah pekerjaan. Bagaimana sabar dalam meniti karir. Jadi sabar tidak pernah berdiri sendiri. Semuanya ada konteksnya. Tetapi karena kita udah square wave, tumpuk. Sehingga kita tidak tahu meletakkan sabar di sisi mana. Iya, betul Mas. Soalnya ini kan, kalau sabar tidak cerdas, nah, itu namanya kan taklid kan ya bahaya juga. Kan begitu Mas. Ya memang. Tetapi juga kita harus tahu ya bagaimana untuk kalangan kalau kita ngomong masalah taklid,
itu sebenarnya untuk mengulur kesabaran. Jadi begini, kenapa kalau kita belajar sejarah, ulama-ulama terdahulu ini sungguh hebat. Pada saat kita harus menghadapi penjajahan Belanda, Al-Quran, media-media untuk menyebarkan agama tidak mudah seperti saat ini. Saat ini kita mencari Al-Quran banyak. Kita tinggal download di aplikasi. Tetapi untuk zaman itu, mencari mushaf, satu mushaf itu setengah mati. Tidak semudah itu. Bahkan satu ulama kalau bikin saya punya Al-Quran, dia harus bisa menulis Al-Quran sendiri. Makanya akhirnya ada yasinan. Itu salah satu cara untuk menghafalkan isi Al-Quran. Dan tidak mudahnya untuk menerangkan ke umat yang begitu banyak di zaman yang begitu rumit, ulama sendiri harus sabar. Dalam artian apa? Mempunyai taktik. Karena tidak mudah untuk menjangkau semua kalangan umat Islam. Satu, taklid. Pokoknya percaya sih. Kenapa? Sambil mencari waktu untuk mengajarkan isi-isi Islam. Sehingga apa? Bagi umat Islam waktu itu, sambil menunggu mereka dapat pencerahan, sambil menunggu waktu dapat pencerahan, mereka harus taklid dulu. Jangan sampai diprovokasi oleh pihak Belanda. Makanya ulama membicarakan taklid toh sih. Wis, ojo dirungokno selain omonganku. Kenapa? Sambil menunggu waktu untuk ulama tersebut bisa menurunkan ilmunya. Sambil menunggu waktu untuk tidak menurunkan ilmunya, supaya tidak terprovokasi oleh pihak Belanda, disuruhlah dia taklid. Sehingga inilah sabarnya ulama dahulu dalam berdakwah. Nah, berarti kita ngomong masalah sabar dalam berdakwah. Dibuatlah umat ini taklid. Karena menunggu waktu untuk pembelajaran. Tetapi ulama sekarang harusnya punya taktik lain. Karena kita sudah bukan dalam jasa penjajahan. Ini kurikulumnya harus diubah. Isinya tetap kurikulum yang berubah. Mengikuti lingkungan sekarang. Ini juga harus sabar. Karena ulama sekarang tidak sabar. Kita mengikuti kurikulum zaman penjajahan, tidak menggunakan taktik untuk zaman sekarang. Apa yang terjadi? Generasi muda semakin jauh dari agama. Karena apa? Mereka dipaksa untuk mendengar sesuatu kurikulum pada sekian puluh tahun yang lalu, sehingga pelajaran agama kadang-kadang kurang menarik untuk generasi muda saat ini. Kita baru ngomong sekejap, mereka udah tahu. Oh, ini pasti sing diomongno iki. Apa yang terjadi? Karena sudah tahu yang diomongkan tidak berubah sampai sekian puluh tahun. Mereka ngantuk. Itu yang terjadi pada Jumatan. Begitu khotib ngomong di mimbar, umat itu sudah tahu, mesti ngomong iki. Selesai. Apa terjadi? Ngantuk. Sekarang kita ngomong Isra Mi'raj. Yang diomongkan ya itu. Tidak ada pengetahuan yang baru. Apa terjadi? Ngantuk. Amin, sudah selesai. Nah, inilah berarti ulama sekarang juga kurang sabar dalam berdakwah. Apa maksudnya kurang sabar? Kurang mempunyai perhitungan dan taktik yang baru untuk media yang saat ini, lingkungan saat ini. Begitu Pak Yusuf. Sabar tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau Pak Yusuf buru, berarti Pak Yusuf harus sabar. Dalam arti apa? Sabar untuk membuat taktik-taktik yang baru, bagaimana murid ini lebih mudah menyerap dan semangat dalam menerima ilmu pengetahuan. Ini sabar untuk guru. Tetapi kan banyak guru Pak Yusuf. Dia punya tunjangan apa? Sertifikasi profesi, ya. Pengennya pemerintah kan itu untuk meningkatkan
meningkatkan ilmu pengetahuan. Kredibilitas guru harusnya naik. Tapi yang terjadi, buat kredit mobil. Jadi tunjangan profesi yang harusnya untuk meningkatkan profesi, sabar untuk meningkatkan ilmu, dibuat kredit mobil. Dibuat untuk lainnya. Bagaimana mutu gurunya? Sama seperti 10 tahun yang lalu. Lalu bagaimana mutu muridnya? Sama seperti 30 tahun yang lalu. Tidak ada kemajuan. Karena apa? Gurunya juga tidak sabar. Tidak sabar untuk menggunakan dana yang harusnya untuk meningkatkan dia. Inilah sabar dalam mengajar. Sabar BLT itu kan Kayaknya pas Mas. Pas ini. Pak, saya sudah. Jadi kalau Pak Yusuf sebagai guru, Pak Yusuf harus sabar sebagai guru. Iya. Lakukan semuanya sesuai SOP. Kalau Mendikbudnya bilang ini, ya lakukan itu. Jangan banyak omong, jangan banyak bantah. Aku ngomong tuh aku sini lapangan sing soro. Jangan, cari sabar. Bagaimana instruksi dari Kemendikbud dari ini bisa diaplikasikan di lapangan. Itu sabar. Cari taktik. Bagaimana diomongkan pemimpin bisa dilakukan di lapangan. Itu taktik. Tapi orang yang tidak sabar selalu membantah, banyak omong. Belum dilakukan tapi sudah membantah duluan. Nah, ini berarti sabar. Nah, sekarang tinggal kita, kalau Pak Yusuf sebagai guru, apakah Pak Yusuf sudah sabar sebagai guru? Kalau Pak kita, nah itu, akhirnya apa? Kalau kita udah sibuk terhadap diri kita sendiri, kita nggak sibuk nyari kesalahan orang lain. Iya. Nah, bagi yang muda-muda ini juga gitu. Bagi yang belajar, bekerja, meniti karir, sabar dalam karir mereka. Bagi seperti Mas Fahmi yang pengusaha, sabar. Bagi Mas Salam, sabar dalam bidangnya masing-masing. Mas Denis yang sekarang untuk menunggu sesuatu yang dia sabar di situ. Kalau udah diniatkan, lakukan seperti yang diniatkan. Si Ardi udah niat seperti itu, ya sabar udah. Resikonya enak nggak enak sabar. Tapi cari taktik. Bagaimana sesuatu yang nggak enak menjadi enak. Itu orang yang sabar. Mas Rijal juga gitu. Dalam pekerjaan nggak ada yang lancar. Udah kerja benar, pimpinan masih marah. Cari taktik. Bagaimana pekerjaan benar, pimpinan nggak marah. Itu sabar. Mas Fahmi sebagai pengusaha, bagaimana dalam masa pandemi ini kalau ada omset turun, permintaan yang gini, itu sabar. Dalam berusaha. Atau sebagai istri, udah bagus masih suaminya marah terus. Cari taktik. Bagaimana suaminya nggak marah dan itu dalam rangka sabar dalam bidangnya masing-masing. Gitu Pak Yusuf. Time-nya udah lewat. Monggo. Sip. Terima kasih Mas. Masih monggo. Ya. Ada masalah, monggo ditutup. Udah ya teman-teman ya. Mas Yudi juga kayaknya capek mau istirahat juga. Kiranya kayak ini lumayan. Mbak sabar ngadepi teman-teman. Kayaknya bagus banget. Dan saya harus sabar terhadap janji saya sendiri. Hari Jumat untuk sharing. Iya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silakan nanti dilontarkan di grup ya. Kalau kita bisa di grup nanti kita bahas di grup. Terima kasih kepada Mas Didi atas ilmunya malam ini. Teman-teman juga yang sabar juga mendengarkan dan mudah-mudahan kita mendapat tambahan ilmu dari Allah dan kita bisa mengaplikasikan dan bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bacaan tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah badan sehat. Bisa ketemu lagi minggu depan, nambah ilmu baru lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.